Karena Allah punya adat, kebiasaan mengangkat ulama yang sesuai dengan audiennya, dengan masyarakat di zamannya. Kitab yang dikarang itu akan awet karena ilmu dibukukan dan bisa saja menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan ini kan mujabud dakwah. Imam Haddad terijabah, kitabnya nyampe Indonesia, nyampe Afrika, bahkan diterjemah dalam bahasa Inggris, ada yang diterjemah bahasa Perancis, bahasa Belanda, Jerman, banyak dalam berbagai bahasa. Lebih dari 30 bahasa itu kitab Imam Haddad diterjemah. Artinya karangan beliau itu mencapai ke seluruh penjuru dunia. Apa yang beliau omongin benar adanya. Namanya mujabud dakwah, wali, udah kebaca, bebas. Karena kita bukan ngelawan orang, yang penting kita ngajar-ngajar aja, terserah begitu. Orang berkomentar apa itu urusan orang. Kalau kita terbawa begitu, puyeng kita, meremelek. Yang habis nulis goblok, dia mau tidur aja ngorok lah. Enak dia, kita nggak bisa tidur, salah kita. Begitulah dalam hidup, saudara. Ini nasihat tinggi, walaupun Imam Haddad alasan beliau, tapi nasihat besar buat kita. Dalam hidup itu nggak perlu ada yang nyinyir, biarin mulutnya. Berarti kita masih hidup, begitu. Yang nyinyir pasti hidup. Kalau udah masuk TPU Joglo nggak bakalan dah, ya kan? Begitulah hidup. Jadi komentar orang itu urusan orang. Kita harus bisa mengendalikan hati kita. Kata Imam Haddad, buat apa itu? Ya, gitu. Ini namanya ilmu hidup. Kayak ini YouTube, banyak yang bikin YouTube. Kalau kita saingan sama teman yang satu sama satu, biar satu majelis, bisa ribut. Begitu. Karena saingannya sama orang lain, ngintip punya orang mulu. Enggak, bagaimana cara kita memajukan punya kita. Nah, itu namanya saingan sama diri sendiri. Apa yang kita harus bisa ambil dari pengalaman orang lain. Kalau orang lain pegel hidupnya, pegel, karena nggak ada habisnya manusia. Maka kita begitulah dalam hidup. Kita nggak perlu saingan sama orang lain. Saingan itu sama jiwa sendiri. Disebut kemarin udah ngaji, inna a'da aduwika nafsukallati baina jambaika. Kata Nabi, Imam Haddad setir, musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Maka kita yang harus kita lawan diri kita, bukan orang lain. Gitu. Tidak boleh kita kayak dagang, saudara. Buat apa saya bikin konveksi lagi, konveksi aja sabrek di Kampung Baru. Buat apa saya bikin konveksi? Lah, beda-beda. Kita punya komunitasnya, ada pelanggannya, istilah kata. Ada, nggak bakal tertukar rezekinya, nggak perlu takut, nggak perlu takut. Begitu. Kalau begitu kita nggak hidup. Kalau begitu, buat apa saya nikah? Udah banyak kok yang nikah, ya modal. Begitu, nggak begitu. Karena kita tuh bersaing bukan dengan orang lain, tapi bersaing tuh sama diri sendiri. Lihat pelari maraton, kenapa dia hebat? Karena di otak dia garis finish. Nggak pernah ngiri kanan sama kiri, apalagi ngiri yang duduk di tribun. Dia bakal nongkrong, udah di lapangan, dia di tribun, kagak jalan, kagak sampai. Begitulah kita dalam hidup. Nggak perlu bersaing dengan orang lain, nggak perlu, nggak apa-apa, kita jalan aja, jangan takut. Kita ngajar, orang suruh ngajar nih saudara, ngajar aja. Tapi ngajar apa saya? Ya kita bisa. Bisanya alif, ajarin alif. Kita bisa ba, ya ajarin alif ba. Bisa ta, alif ba ta. Semuanya ada komunitasnya. Dan ngajar tidak mesti duduk kayak begini. Di gardu juga boleh. Di tempat kongko-kongko juga boleh. Artinya Imam Haddad ini di samping beliau menasihati pada dirinya, nggak perlu ngarang kitab. Oh, perlu. Jadi saudara bikin komunitas nggak apa-apa, boleh saja. Yang penting kuncinya jangan baperan. Begitu. Itu salah kita. Ada orang yang nge-share apa namanya duren.
Nah, ini kagak ngajak-ngajak nih. Timbang nge-share doang, dia juga belum tentu pergi. Kita udah kecewa aja. Itu masalah kita. Mau ngapa yang kayak begitu? Jadi ini bermasalah pada jiwa namanya. Kita belum bisa mengontrol diri.